Selamat Pagi, pagi, Ibu. ya selamat Selamat pagi, pagi. Ibu. Salam sehat selalu, Ibu. Sehat selalu. Ya, dan saya juga ucapkan yang terhormat kepada Bapak Ari Pambudi, Eskom Mkom, selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Esa Unggul. Selamat pagi, Pak Ari. Dan tentunya yang selalu kita banggakan dan juga kita cintai, yaitu seluruh mahasiswa baru Universitas Esa Unggul tahun akademik 2021-2022 yang telah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti acara Bela Negara, di mana pada pagi hari ini dalam 1 hari sampai sore nanti ya kita akan mengikuti serangkaian acara pembekalan bela negara pendidikan, yaitu yang meliputi anti korupsi, generasi muda bebas dari narkoba, menangkal radikalisme. Dan tentunya kita berharap semua dapat mengikuti ini dengan baik, dan untuk pertama-tama kita juga akan bersama-sama sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia dan Universitas Esa Unggul, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti oleh himne Universitas Esa Unggul. Dipersilakan. Himne Universitas Esa Unggul. Universitas Esa Unggul terukir dalam hatiku, meski kita tamat nanti, tetap kita satu hati. Potensi pembangunan tercipta di kampusku, demi masa depan bangsa, belajar sekuat daya. Universitas Esa Unggul menyatu dalam diriku, seluruh jiwa ragaku kan tetap setia padamu.
hatiku, meski kita tamat nanti, tetap kita satu hati. Potensi pembangunan tercipta di kampusku, demi masa depan bangsa, belajar sekuat daya. Universitas Esa Unggul menyatu dalam diriku, seluruh jiwa ragaku kan tetap setia padamu. Ya, baiklah, kita akan langsung masuk dalam acara kita pada pagi hari ini. Dan untuk membuka acara Bela Negara pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Esa Unggul, Bapak Ari Pambudi, Eskom Mkom. Kepada Pak Ari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya pidato, izinkan terlebih dahulu saya berpantun. Obat batuk bermerek Lasrin. Kalau tidak sakit, jangan diminta. Selamat datang semua hadirin, istimewa buat para mahasiswa. Di puncak tiang bendera berkibar, sembarang turun nyawa jadi taruhan. Selamat mengikuti kegiatan bela negara, mari tanamkan nilai-nilai kesatuan. Yang saya hormati Ibu Enda selaku Kapsit Lidik Ditja Bela Negara. Yang saya banggakan, para mahasiswa Universitas Esa Unggul angkatan tahun 2021 dan juga para panitia yang telah bersusah payah mengadakan kegiatan acara webinar ini dengan baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat berkumpul bersama dalam acara pelatihan bela negara yang dilaksanakan pada hari ini dengan tema Semangat Bela Negara Mewujudkan Mahasiswa yang Tangguh dan Unggul. Sebagaimana kita ketahui, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kita semua warga negara Indonesia harus siap untuk melakukan bela negara. Salah satunya dengan memelihara persatuan dan kesatuan. Para mahasiswa yang saya banggakan, konstitusi mengamanatkan bahwa bela negara menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian di pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari kedua ketentuan tersebut dapat kita pahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Semua anak bangsa harus bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdiannya masing-masing. Panggilan untuk bela negara bisa dilakukan oleh seorang petani, guru, prajurit, dokter, bidan, tenaga kesehatan, buruh, profesional, pegawai negeri, dan profesi-profesi yang lain. Bela negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan kita masing-masing.
Seorang petani akan bekerja keras meningkatkan produksinya. Seorang guru berjuang mendidik mahasiswanya, mendidik murid-muridnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Para mahasiswa yang saya banggakan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya raya. Wilayah kita terdiri dari beribu-ribu pulau yang diapit oleh 2 samudera besar. Tentunya kita juga memiliki sumber daya alam yang sangat beraneka ragam. Memiliki rempah-rempah, biji-biji mineral dan lain sebagainya. Kekayaan budaya ya dari Sabang sampai Merauke. Berbagai macam suku, ras, bahasa daerah serta karya seni yang sangat indah. Itu semua ya menjadi modal kita. Ya, bahwa kita harus juga belajar bagaimana sejarah ya pada saat kita mengalami di mana bangsa kita yang beragam budaya ini mudah dijajah dengan menggunakan strategi adu domba. Atas dasar itulah maka kita pada era kemerdekaan ini kekuatan persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga melalui aksi bela negara. Kesadaran setiap warga negara yang diaktualisasi dalam peran dan profesi setiap warga negara merupakan soft power bangsa, bahkan akan memberikan difference efek bagi negara lain yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan negara kita. Di sisi lain, dalam era kekinian, pembinaan kesadaran bela negara terhadap setiap warga negara, terutama mahasiswa sebagai generasi milenial, sangatlah penting. Ya. Masa depan ada di dalam genggaman para generasi milenial yang hidup di era perkembangan iptek dan penerapan teknologi di saat ini. Telah merubah dunia analog menjadi dunia digital. Oleh karena itu, pembekalan bela negara bagi generasi milenial harus lebih kita titik beratkan dalam peningkatan literasi digital. Yang tidak hanya meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi, informasi, komunikasi, namun kemampuan sosialisasi, kemampuan pembelajaran, memiliki sikap berpikir kritis dan kreatif. Para mahasiswa yang saya banggakan, mari kita bersama-sama meningkatkan semangat dalam membela negara, membangun bangsa, supaya bangsa ini menjadi kuat dan besar. Apabila kita semua mampu mengambil perannya masing-masing, maka bangsa kita akan menjadi lebih maju dan lebih besar lagi. Dengan semangat bela negara, kita mampu mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, sebab itu, pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka pelatihan bela negara bagi para mahasiswa baru Universitas Esa Unggul tahun 2021 akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Resmi. Di puncak tiang berkibar bendera, sembarang turun nyawa jadi taruhan. Selamat kita semua mengikuti pelatihan bela negara. Mari kita tanamkan nilai-nilai kesatuan. Mari dengarkan musik, janganlah sedih. Untuk negara selalu dijaga. Cukup sekian dan terima kasih. NKRI utuh tetaplah kita jaga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka, salam sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak Ari Pambudi selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang sudah menyampaikan sambutan dan juga tentunya pantun yang tidak ketinggalan ya. Semoga ini menambah semangat untuk memulai kita melakukan pelatihan bela negara pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ari Pambudi. Salam sehat selalu Pak. Baiklah, kita akan langsung masuk kepada acara inti kita pada hari ini, yaitu kita akan masuk dalam sesi pertama di dalam pelatihan atau pembekalan bela negara pada pagi ini, yang akan mengangkat materi atau dengan topik cinta tanah air. Pada saat ini sudah hadir di
Zoom bersama-sama dengan kita Ibu Dr. Randa Endah Purwaningsi, MSI. Selamat pagi, Ibu. Maaf, Ibu, belum di-unmute, Ibu. Boleh. Selamat pagi, Ibu Selamat Moderator. pagi, Sehat Ibu. selalu. Ya, sehat Salam bela selalu, negara. Ibu. Salam bela negara, Ibu. Baiklah. Ya, pada pagi hari ini, sebelum saya menyerahkan kepada Ibu Endah untuk memulai materi, mungkin saya sedikit boleh menyampaikan profil beliau ya kepada seluruh mahasiswa yang hadir di sini. Ibu Dr. Randa Endah Purwaningsi, MSI, menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada program pasca sarjana pengkajian ketahanan nasional Universitas Indonesia pada tahun 2005 dan begitu mendapatkan kepercayaan dengan jenjang karir yang luar biasa sampai saat ini beliau menjabat sebagai Kasubdit Lingdit Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan untuk itu saya langsung saja persilakan kepada Ibu Endah untuk boleh menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya langsung share dulu. Silakan, Ibu. Sudah keluar di sana? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Maka mohon maaf saya masih menggunakan slide-nya Pak Direktur karena kemarin rencananya Pak Direktur yang mau mengisi ke kegiatan ini. Enggak Baik. apa, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ari Pambudi selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Esa Unggul. Selamat pagi, Pak. Ya. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Moderator dan seluruh sivitas akademika Universitas Esa Unggul tentunya. Dan yang saya banggakan tentu saja adik-adik mahasiswa baru yang sekarang sudah menjadi mahasiswa, ini yang diidam-idamkan sudah lama mungkin ya. Selamat adik-adik semua sudah diterima di Universitas Esa Unggul. Yang pertama kami mengajak Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya pada pagi hari ini kita diberikan anugerah kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tentu sehat ini saat ini menjadi barang yang mahal, oleh karena itu mari kita bersyukur yang tak pernah berhenti karena dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas dengan berbagai hal yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi bangsa dan negara. Bayangkan dari teman-teman yang sedang sakit tentu tidak bisa kenikmatannya tentu berkurang dan tidak bisa bertemu dengan kita pada pagi hari ini, dan mari kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Nah, adik-adikku, sekali lagi saya sampaikan selamat datang di kampus yang berbasis intelektual, kreativitas, dan kewirausahaan. Nah, tentu perguruan tinggi saya yakin sudah menjadi idaman lama, dan saya apresiasi bagi adik-adik ini sejak pagi sudah bergabung di Zoom on time. Saya lihat itu jam 8 kurang 10 sudah 700-an, sudah keren nih. Tepuk tangan dong untuk mahasiswa Esa Unggul. Ya, ini merupakan salah satu bentuk nyata bela negara karena berusaha menjadi mahasiswa yang disiplin, tepat waktu. Nah, mudah-mudahan nanti juga lulusnya tepat waktu ya. Nah, adik-adikku sekalian, pada pagi hari ini saya mewakili Bapak Direktur Bela Negara. Bapak Direktur pada jam yang sama ada rapat dengan Kemenko Polhukam sehingga tidak bisa hadir, sehingga saya mewakili beliau. Saya selaku
Kasubdit Lingkup Pendidikan, Direktorat Bela Negara, Kementerian Direktorat Jenderal Pertanian, Kementerian Pertahanan. Dan saya mohon maaf, saya menggunakan masker walaupun saya di ruangan sendiri, tetapi karena kadangkala ada staf yang keluar masuk sehingga saya harus patuh pada protokol kesehatan. Saya harap adik-adik juga sama, karena virus ini kita tidak pernah tahu datangnya dari mana, sehingga menjaga kesehatan itu, menjaga imun, menjaga taat pada protokol kesehatan ini sangat penting di era saat ini. Nah, saya berharap ini menjadi lifestyle kita, karena ini adalah hal yang penting. Kesehatan menjadi barang yang eksklusif saat ini, sehingga menjaga kesehatan dan taat protokol kesehatan menjadi hal yang sepertinya kebutuhan pokok kita, gitu ya. Baik, adik-adikku sekalian, sesuai surat yang dilayangkan oleh Universitas Esa Unggul, memang kegiatan pada hari ini adalah kegiatan pelatihan bela negara bagi mahasiswa baru. Tetapi kelihatannya akan lebih difokuskan seperti apa sih cinta tanah air dan kesadaran berbangsa bernegara yang ingin diulas dalam kesempatan ini, yang mana ini juga merupakan bagian dari nilai-nilai dasar bela negara. Adik-adikku sekalian, cinta tanah air dan dasar berbangsa bernegara adalah bagian dari 5 nilai dasar bela negara yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, di mana bab 2-nya mengatur tentang bela negara. Nah, ini sebagai pengetahuan adik-adik semua. Nah, apa sih sebenarnya bela negara? Tadi mungkin Pak Ari Pambudi juga sudah menyampaikan, tapi kami ingin informasikan kepada adik-adik semua bahwa pengertian bela negara sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2019, ini sudah dirumuskan kembali secara lebih sempurna. Mudah-mudahan ini lebih bisa mudah diaktualisasikan. Yang jelas bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman. Jadi kalau kita membela negara, intinya adalah karena negara ini menghadapi ancaman, gitu ya. Nah, ancamannya seperti apa sih? Nanti saya jelaskan apa saja sih ancaman terhadap pertahanan negara. Ya, jadi adik-adikku sekalian, ada 3 pertanyaan mendasar tentang kenapa kita penting untuk membela negara. Yang pertama pertanyaannya adalah apa sih yang dibela dari negara ini? Ya, tentu yang dibela adalah kedaulatan negara yang pertama, kedaulatannya ya. Negara ini sebagai negara yang merdeka tentu harus berdaulat di semua bidang kehidupan. Bidang ideologinya, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, di bidang politik, di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, itu juga harus berdaulat secara hukum, gitu ya. Kemudian keutuhan wilayahnya dan keselamatan bangsanya. Nah, ini menjadi tugas apa yang kita bela, yaitu yang saya jelaskan barusan. Kemudian mengapa negara harus dibela? Karena negara ini seperti layaknya makhluk hidup, tadinya tidak ada, kemudian ada, berkembang, dan akhirnya bisa mati. Supaya negara ini tetap hidup, ya, maka kita semua sebagai bagian dari organisasi yang bernama negara harus membelanya. Kenapa harus dibela? Karena menghadapi ancaman. Nah, siapa yang harus membela? Kita semua. Kita semua, Anda, saya, dan seluruh infrastruktur politik negara. Nah, apa saja sih ancamannya terhadap negara ini? Nah, ancamannya
sifatnya kompleks dan multidimensi. Nah, ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa ini merupakan bisa saja ancaman militer, tapi juga bisa ancaman non-militer. Ancaman militer bisa berupa agresi maupun non-agresi. Nah, ini urusannya tentara. Tentara yang menjadi di garis depan dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Nanti saya jelaskan bagaimana komponen cadangan ya. Kemudian ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini ancaman yang berdimensi ideologi, ancaman berdimensi politik, berdimensi ekonomi, berdimensi sosial, budaya, dimensi keselamatan umum, berdimensi teknologi, dan berdimensi legislasi. Karena bisa saja ancaman ini berbagai peraturan perundang-undangan, kalau ini peraturan perundang-undangannya titipan kelompok kecil yang kuat yang ingin menguasai Indonesia, ini tentu membahayakan kelangsungan hidup negara. Ya, ancaman kalau sekarang ini seperti ancaman pandemi, ancaman wabah penyakit seperti sekarang ini, kalau negara tidak mengendalikan secara baik, tidak memanage kesehatan masyarakat secara baik, tentu ini mengancam keselamatan umum, keselamatan bangsa dan negara. Nah, ancaman yang aktual, ancaman keduanya yang paduan antara militer dan non-militer adalah namanya ancaman militer. Tapi bagaimana ancaman yang hari ini terjadi, yang ancaman aktual yang kita hadapi saat ini, yang benar-benar terjadi sekarang ini, yaitu ancaman yang sifatnya seperti pelanggaran wilayah perbatasan, kemudian pemberontakan, kemudian separatisme, kemudian perompakan, ya itu juga sering terjadi. Radikalisme dan terorisme ini juga menjadi ancaman yang kita hadapi, kita rasakan, kita lihat belakangan ini. Terlebih dengan kalau kita diskusi dengan BNPT, ini juga menjadi concern banget, bahkan akan menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, ya. Ancaman cyber, kemudian ancaman serangan biologis, kemudian wabah penyakit seperti yang sekarang ini terjadi. Ini aktualnya. Nah, kalau ancaman yang konflik terbuka seperti apa? Ancaman ini disebut ancaman potensial yang bisa saja suatu saat terjadi. Nah, kemudian gimana di era modern sekarang ini, di mana kemajuan teknologi informasi berkembang sangat pesat. Nah, adik-adik sekalian semuanya ini sebagai generasi Z yang lahir di era digital, udah lahir cepat, itu udah pegang HP nih, udah melek IT, dan tidak ada satupun saya kira yang mahasiswa baru di Universitas Esa Unggul ini yang tidak paham tentang teknologi. Anak-anak sekarang, generasi Z ini generasi yang cerdas, generasi yang kreatif, inovatif, karena anak-anak semua inilah pemegang tampuk Indonesia ke depan. Kalau kami ini nanti sudah nenek-nenek sudah melihat, wah ini keren-keren nih, sebagian besar dari mahasiswa Esa Unggul berperan mengendalikan Indonesia ke depan, menjadi pemimpin bangsa di Indonesia ke depan. Tepuk tangan dong untuk mahasiswa Esa Unggul ya. Nah, adik-adikku sekalian, saat ini eranya seorang sering mengatakan ini era perang modern. Era perang konvensional memang sudah lama, mungkin ada di semua tidak pernah melihat, mengalami, ya, karena itu sudah terjadi sejak sebelum kemerdekaan, ya, sampai kemerdekaan tahun 45, dan setelah itu ada agresi militer 1, agresi 2, itu ada di semua, mungkin orang tua kalian yang juga belum tentu mengalami, bahkan saya juga belum lahir, jadi ini menjadi cerita sejarah. Namun demikian, sejarah ini menjadi penting bagi adik-adik sekalian supaya tahu bahwa Indonesia lahir ini tidak serta-merta lahir begitu saja, tapi dengan perjuangan para pahlawan pendahulu kita dengan mengorbankan jiwa raga,
untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu adik-adik semua sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia ini yang membawa Indonesia nanti menjadi Indonesia maju, negara yang maju, yang membanggakan kita semua. Nah, kalianlah semua yang akan menjadi pengemudinya, pengendalinya. Ya. Nah, sekarang ini bentuk perangnya seperti antara lain itu bentuk perang proksi. Perang proxy war yaitu peperangan yang menggunakan pihak ketiga. Jadi ada kekuatan sebenarnya perang tapi menggunakan tangan lain, tangan orang lain. Bisa melalui NGO, bisa ormas, bisa apa saja dan lain-lain. Nah ini karena untuk menghindari konfrontasi lain supaya kalau orang Jawa zaman dulu bilang napok milih tangan ya, sebenarnya dia ingin mukul tetapi menggunakan tangan orang lain. Nah kemudian ancaman yang sekarang ini sifatnya seperti brainwashing. Brainwash, mencuci otak kita. Jadi perang modern ini perangnya sebenarnya murah, tidak menggunakan kekuatan teknologi alutsista, utama sistem persenjataan dan kekuatan militer yang kuat, tapi menggunakan cara-cara yang soft. Ya. Oleh karena itu tadi Pak Ari Pambudi, Pak Warek juga menyampaikan sekarang ini kesadaran bela negara ini menjadi kekuatan bangsa sekaligus soft power yang soft power bagi negara supaya memiliki bargaining position bagi negara lain yang ingin mengganggu kedaulatan Indonesia. Nah, salah satu bentuk perangnya yaitu perang melalui brainwash, mencuci otak dengan mempengaruhi supaya pemikiran kita, otak kita mengikuti apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka inginkan, baik melalui kita didoktrin ya, melalui bisa ingin mengubah ideologi, mengubah lifestyle ya, dengan melakukan berbagai upaya provokasi, infiltrasi, adu domba, tebar kebencian, intoleran, teror, pecah belah dan seterusnya. Ini yang menjadi bahaya. Oleh karena itu penguatan karakter dan jati diri sebagai masyarakat Indonesia, penguatan kecintaan kepada Indonesia ini kuatkan supaya kita tidak mudah terombang-ambing. Mungkin di dalam rangkaian kegiatan ini ada penanaman juga nilai-nilai Pancasila secara khusus, gitu ya. Nah, itu sebagai satu bentuk penguatan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai nanti suatu saat Anda semua punya kesempatan bertemu dengan masyarakat atau mahasiswa dari luar negeri, nggak tahu jati diri kita sendiri, termasuk bagaimana kita karakter kita yang memiliki budaya yang sudah menjadi warisan leluhur kita. Nah, gitu. Nah ini sebenarnya brainwash ini ujungnya adalah ingin menguasai Indonesia. Nah, oleh karena itu dari pelang mindset ini sebenarnya banyak pola yang dilakukan oleh dari keinginan pihak lawan atau pihak luar, yaitu melalui lembaga pendidikan. Antara lain ya, bisa melalui tempat-tempat ibadah dengan membungkus melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan juga sekarang mempengaruhinya melalui media sosial. Nah, ini begitu masif dengan kalimat-kalimat yang provokatif, propaganda dan seterusnya seolah-olah benar, tetapi padahal itu salah dan menjerumuskan. Supaya kita tidak mudah terombang-ambing, tidak terpengaruh hal-hal itu. Maka penguatan karakter, jati diri dan kecintaan kepada negara ini harus kita tanamkan kuat. Karena ya saya ingin kita semuanya yang memiliki KTP memiliki kesadaran yang kuat bahwa KTP saya Indonesia, ya apapun yang terjadi dengan Indonesia ya kita harus cintai dan kita perjuangan, kita harus bela mati-matian apabila ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia. Nah itulah pentingnya kita membela negara. Nah oleh karena itu di era seperti ini negara ini membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, karena memang sekarang eranya kemajuan iptek, tetapi juga memiliki kesadaran bela negara yang kuat, gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian kalau berbicara bela negara, tadi Bapak Warek juga sudah menyampaikan berbagai peraturan perundang-undangan
mulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada juga undang-undang tentang HAM, ya, Undang-Undang 39 tahun 1999, kemudian undang-undang tentang pertahanan negara tentu saja, dan yang terakhir adalah undang-undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2019, dan yang terakhir adalah PP nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2019, dan juga Perpres nomor 8 tahun 2021 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020. Nah, adik-adikku sekalian bisa mengakses semua produk kebijakan perundang-undangan ini di internet tentu saja. Dan sekarang di era keterbukaan informasi, silakan kalau ingin menggeluti, mendalami ilmu-ilmu tentang pertahanan, dipersilakan. Mau ngambil penelitian atau skripsi yang dengan topik bela negara atau pertahanan negara, silahkan dengan sangat terbuka. Dan referensi sekarang sudah terbuka. Nah, adik-adikku sekalian, kalau berbicara tentang bela negara, maka di dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 sudah diatur ada 4 jalur yang bisa dilaksanakan dalam keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Yang pertama, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran bela negara. Seperti pada saat ini yang kita laksanakan di lingkup pendidikan, yaitu melalui salah satunya melalui pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru seperti sekarang. Nah, pembinaan kesadaran bela negara itu adalah antara lain menanamkan 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban bagi bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Mungkin kesempatan pada pagi hari ini ada 2 hal yang nanti akan kita kupas, ya. Nah, ini merupakan salah satu kebijakan nasional yang khusus untuk di lingkup pendidikan, yang mana kegiatan ini diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Kalau kampus-kampus, ada beberapa kampus seperti UPN, yaitu UPN Surabaya, Jogja, Jakarta, ini mendeklar sebagai kampus bela negara. Jadi sejak mulai mahasiswa masuk sampai lulus itu mempersyaratkan aktualisasi nilai bela negara kampusnya. Bahkan ada 2 SKS sebagai persyaratan kelulusan di dalam selama perkuliahan di UPN, seperti itu, ya. Nah, kenapa? Kemudian yang kedua, selain pendidikan kewarganegaraan, juga bisa melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara usia 18 sampai 35 yang secara sukarela mendaftar menjadi komponen cadangan dan memenuhi syarat tentu saja. Nah, ini sekarang sedang berlangsung khususnya di wilayah Jawa, Kodam 1, Kodam 2, Kodam 5, Kodam 4, Kodam 3, Kodam Jaya, dan di salah satu lagi di Palangkaraya, ya, gitu. Nah, ini diikuti oleh berbagai kalangan, baik mahasiswa, ada dosen, ada guru, ada karyawan, ada masyarakat umum. Nah, dan ke depan memang mungkin di dalam peraturan Dirjen Dikti ini merupakan salah satu pilihan program kuliah merdeka. Mungkin nanti bisa diambil kalau ada yang berminat, ya. Tentu harus memenuhi syarat, dan nanti ini lagi dikonversikan dengan SKS, ya. Barangkali kalau sekarang belum bisa ikut, bisa tahun depan. Ini menjadi pilihan dan tidak ada yang mewajibkan, tapi pilihan secara sukarela. Yang ketiga, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara juga antara lain melalui pengabdian sebagai tentara, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Seperti Pak Direktur atau Pak Dirjen, kebetulan beliau tentara, yaitu yang Pak Direktur adalah Brigadir Jenderal dan Pak Dirjen adalah Mayor Jenderal. Beliau mengabdikan dirinya sebagai TNI untuk membela negara. Nah, itu. Dan yang terakhir,
membela negara sesuai profesinya masing-masing. Tadi Pak Warang juga menyampaikan sebagai guru, sebagai dosen, sebagai petani, sebagai buruh, bahkan sebagai mahasiswa juga bisa membela negara sesuai profesinya, berprestasi di kampus sesuai hobinya, sesuai passionnya, itu juga bela negara. Ya, itu mengangkat nama baik kampus, mengangkat nama baik Indonesia di mata dunia, itu juga bagian dari bela negara. Nah, adik-adikku sekalian, bela negara ini kenapa dianggap sangat penting bagi negara? Karena kesadaran bela negara seluruh warga negara Indonesia ini merupakan landasan penting bagi pembangunan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Karena tadi saya sampaikan ada ketika negara menghadapi berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman non-militer, ini diperlukan kesadaran bela negara. Nah, kesadaran bela negara ini penting sehingga masyarakat memiliki sense of belonging terhadap negara. Ketika negaranya menghadapi ancaman non-militer seperti sekarang ini ya, tidak hanya seperti ini ancamannya adalah wabah penyakit. Nah, ini tidak hanya menjadi tugas Kementerian Kesehatan saja, tapi juga kementerian lain bahu-membahu mendukung, termasuk Kementerian Pertahanan juga sebagai unsur pendukung di sini, unsur pendukungnya, karena tugas utama adalah Kementerian Kesehatan. Nah, sekarang Presiden juga akan mendukung membentuk Satgas, itu sebagai pelaksana untuk operasional penanganan COVID-19. Nah, Kementerian Pertahanan juga sebagai pendukung. Seperti apa bentuknya? Ya, sebagian fungsi-fungsi yang yang bisa diproyeksikan untuk mendukung COVID, ya penanganan COVID, maka diarahkan misalnya rumah sakit di rumah sakit Kemhan di Suyoto di Bintaro itu merupakan tadinya rumah sakit umum, tetapi sekarang dikhususkan untuk COVID, penanganan COVID. Jadi banyak masyarakat juga, tidak hanya anggota dan keluarga Kementerian Pertahanan, tapi masyarakat umum bisa berobat ke sana. Dan bahkan sedang dibuka juga tidak hanya di rumah sakit, tapi di pusat manajemen pertahanan, pusat bahasa, mesnya digunakan untuk isolasi mandiri bagi penderita COVID. Ya. Nah, itu salah satu dukungan Kementerian Pertahanan. Nah, begitu juga kalau ancamannya yang lain, ancamannya bencana ya BNPB punya tugas pokok, tapi kementerian lain termasuk Kementerian Pertahanan juga punya sense of crisis, sense of wilayah ya mendukung ya. Nah, kemudian kalau menghadapi ancaman militer, bagaimana kalau sudah memiliki kesadaran bela negara, tentu ya TNI otomatis menjadi komponen utama dan didukung oleh komponen cadangan yang tadi dibentuk oleh oleh pemerintah, yaitu Kementerian Pertahanan. Nah, komponen cadangan ini kalau pada saat perang menghadapi militer ya dia sebagai kombatan setelah dimobilisasi. Tapi kalau lagi tidak dimobilisasi dia sebagai masyarakat sipil biasa. Kalau udah maju ke medan perang ya dia boleh ditembak karena dia sebagai kombatan. Juga komponen pendukung. Nah, kesadaran bela negara ini penting supaya kita juga bisa juga membentengi termasuk ancaman terhadap ideologi negara. Gitu. Nah, anak-anakku sekalian, ada di mahasiswa baru yang masih fresh ya, fokus pada materi hari ini adalah sesuai surat yang diminta dari Esa Unggul, itu cinta tanah air dan sudah berbangsa. Cinta tanah air itu seperti apa sih gitu ya? Kalau ini kan kata kuncinya adalah cinta terhadap apapun yang kita kerjakan, ini adalah semua dasarnya adalah cinta. Cinta kepada orang tua, cinta kepada negara, ya, cinta kepada profesi, cinta kepada kuliahnya, karena sebagai bagian dari untuk mencapai cita-cita, dan ini kita harus mencintai apa yang sudah kita pilih, jurusan apapun yang kita pilih sekarang ini. Cinta hakikatnya adalah komitmen atau perasaan simpati yang
melibatkan emosi yang mendalam yang meliputi 4 unsur perasaan, yaitu perhatian, tanggung jawab, hormat, ya, kemudian pengenalan atau pengetahuan. Nah, ini 4 hal ini menjadi bagian dari komitmen. Sama kalau ada mahasiswa, kalau pacaran untuk mengarah kepada menikah kan, cinta itu artinya juga komitmen. Kita perhatian juga dengan pacar kita, ya kan, ya nggak? Yang senyum-senyum, yang punya pacar senyum-senyum nih, ya. Terus kita juga punya responsibility terhadap pacar kita karena nanti ya calon suami saya, calon anak, calon istri saya kan gitu. Ke depan kayaknya ini pilihan saya nih gitu. Dan kita harus respect, kita hargai mereka karena akan menjadi bagian dari hidup kita. Itu juga dengan negara. Kalau kita memang mencintai negara kita, karena kita bagian dari Indonesia, dan KTP kita lahir di Indonesia, insya Allah mati di Indonesia, dan kita KTP juga Indonesia, maka kita harus perhatikan, kita respect, kita tanggung jawab, kita mencintai Indonesia apa adanya, jangan malah menjelek-jelekan, gitu ya, jangan menjelek-jelekan Indonesia karena semua negara punya kekurangan. Kalau tidak mencintai silahkan untuk keluar dari Indonesia, bener nggak? Kalau kita nggak mencintai pacar kita, putus nggak? Putus. Buat apa kita menjaga hubungan kalau kita nggak cinta? Nah, kalau kita cinta tentu dengan sepenuh hati kita mencintai dengan segala kekurangannya, karena kita sudah berkomitmen untuk mencintai. Kalau nggak mencintai, silahkan keluar dari Indonesia. Mau nerima nggak itu kalau yang Anda bangga-banggakan siapa coba? Menjelek-menjelekan Indonesia, tapi Anda masih minum di sini, makan di sini, hidup di sini, gitu. Nah, kemudian tanah air, ya, tanah air adalah ruang wilayah baik secara geografis atau fisik maupun sebagai tata nilai dan tata kehidupan masyarakat yang telah memberikan sumber kehidupan dan penghidupan sejak manusia lahir sampai pada akhir hayatnya. Nah, ini tanah air kita. Nah, itulah yang harus kita cintai. Nah, tadi sekali lagi kalau sudah nggak mencintai silakan, mau cerai silakan, nggak suka sama Indonesia silakan. Nah, cinta tanah air artinya adalah apa? Kalau dalam secara harfiah artinya komitmen terhadap tanah air yang tercermin dari sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa hormat, tanggung jawab, perhatian, kebulatan hati, tekad, keutuhan wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke, kelangsungan hidup dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia, mencintai dan melestarikan lingkungan hidupnya dan menjaga nama baiknya, mengharumkan tanah air Indonesia. Kalau ada orang-orang atau kelompok atau pihak-pihak yang tidak melakukan hal ini untuk Indonesia, berarti dia tidak mencintai tanah air. Silahkan kalau nggak cinta, ya. Kalau sudah nggak sayang lagi, ya putus, ya kan. Cinta tanah air merupakan fondasi kokoh bagi kehidupan berbangsa bernegara. Nah, ini fondasi. Kalau orang nggak cinta, buat apa gitu. Dan kalau kita semuanya mencintai Indonesia, maka Indonesia akan lebih cepat tumbuh dengan harmoni, dengan harmonis, dengan pesat, karena kita berpikir semuanya sama-sama ingin Indonesia maju. Nah, gitu. Nah, kalau berbicara tanah air ini indikator nilai-nilai yang kita bisa tumbuhkan. Tadi saya sudah sebut 4 unsur cinta. Tapi bagaimana sebagai rasa tanggung jawab kita sebagai perilaku yang kita tunjukkan untuk mencintai tanah air, banyak yang kita bisa lakukan, ya. Kita yang jelas memahami sejarah kita supaya kita lebih cinta, mengenal tanah air kita itu juga bagian dari bagaimana kita supaya lebih mencintai. Tetapi bagaimana merawat Indonesia dengan apa adanya, ini juga bagian dari cinta tanah air dan bela negara. Nah, kemandirian, nilai kemandirian yang ditanamkan bagi Indonesia, bagi kita semuanya, ini juga bagian dari supaya kita punya kemandirian tidak hanya secara pribadi, tapi sebagai bagian kolektif yang bangsa dan negara yang mandiri, supaya kita membangun Indonesia secara cepat, tidak ketinggalan dengan negara tetangga yang lebih kecil gitu ya. Kita jujur, kita
memiliki integritas, itu bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia lebih baik. Ya. Bagaimana kita menjadi mahasiswa yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen secara baik, efektif, efisien, itu bagian dari tugas kita untuk menyelesaikan hal-hal yang lebih besar bagi bangsa negara. Kemudian mencintai produk dan budaya Indonesia. Ini juga bagian dari cinta tanah air. Nah, ini bagian dari kita bagaimana mencintai negara ini dengan isinya, ya. Jangan sampai kita lebih mengenal budaya pop, ya, lebih mengenal negara budaya Korea daripada budaya kita sendiri. Sementara kita KTP kita aja Indonesia. Nah, kalau lebih hafal dengan budaya orang lain, sementara kita tidak diakui oleh negara itu, kalau kita bergaul dengan negara lain, kita diminta untuk menunjukkan, coba tunjukkan budaya Anda, misalnya kesenian Anda, bingunglah kita, karena kita tidak mencintai dengan produk budaya kita sendiri, sementara kita itu negara kaya dengan budaya, dengan produk-produk dalam negeri, dengan kualitas yang tidak kalah kualitas baiknya dengan negara lain. Nah, gitu. Nah, ini bagian dari bagaimana kita mencintai negara, ya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Sadar artinya insaf, ya, merasa, tahu, dan mengerti. Jadi kita harus sadar bahwa hidup ini penuh perjuangan. Nah, ini salah satu contoh sebagai dalam Kamus Bahasa Indonesia. Artinya kita juga sadar sebagai bagian dari Indonesia, bagian dari organisasi terbesar yang bernama Indonesia, sehingga sebuah keniscayaan harus membelanya dari semua aspeknya. Nah, aspek ideologinya ya kita bela, politiknya, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, pemerintah negara itu bertugas untuk memanage supaya Indonesia itu menjadi negara maju, bagaimana rakyatnya juga berperadaban dan juga maju. Nah, ini kita juga mengikutinya dengan peradaban yang lebih baik. Ya, kita biasakan untuk hidup tertib, gitu ya, hidup gotong royong, ya, beretika. Ini merupakan nilai-nilai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan, dan ini bagian dari kesadaran berbangsa. Nah, sadar berbangsa dan bernegara itu adalah kesadaran secara penuh untuk memantangkan serta mengarahkan sikap dan pengertian terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kesadaran kita untuk memantangkan, mengarahkan sikap dan pengertian kita terhadap hak dan kewajiban. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, kita punya hak dari negara, tapi juga punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Siapa sih bangsa itu? Bangsa adalah kumpulan manusia yang tidak sama asal-usulnya, serta tidak serupa sifat-sifatnya. Nah, kemudian bangsa Indonesia itu siapa? Bangsa Indonesia adalah kumpulan dari 1.340 suku bangsa. Kaya loh kita ini. Kita memang sudah lahir beragam. Sejak jauh-jauh sebelum kemerdekaan, pemuda-pemuda dari berbagai pulau, berbagai suku